warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu kembali dalam acara tausiah menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Pemirsa, banyak sekali akhir-akhir ini penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat orang-orang, khususnya kaum muslimin, gagal berpikir dan salah berpikir. Salah satunya, penyesatan yang paling berbahaya adalah penyesatan gaya setan. Waduh, gimana ini maksudnya gaya setan? Allah sudah terangkan dalam Al-Quran, fazayyana lahumus syaiton a'malahum. Dan setan akan menghiasi amal-amal yang buruk seolah-olah ia adalah perbuatan yang baik. Fazayyana, menghiasi. Awalnya itu memang suatu perkara yang buruk, tetapi setan hiasi seolah-olah itu adalah perkara yang baik. Dan salah satu penyesatan gaya setan paling berbahaya adalah dengan kata mendingan. Mendingan mana? Orang yang sholat hanya sekali atau tidak sholat sama sekali? Mendingan mana? Orang yang jahat tapi berpuasa atau orang yang baik tidak pernah berpuasa? Mendingan mana? Orang yang berkerudung tapi maksiat atau orang tidak berkerudung tapi rajin naik haji? Mendingan, mendingan, mendingan. Kata mendingan ini jika terus digunakan maka ya sudah, tidak ada urusan di dalam agama. Memang Islam adalah agama yang memberikan solusi bagi berbagai hal. Dan mendingan ini menjadi dalil untuk keadaan yang darurat. Tatkala semisal tidak ada makanan sama sekali dan kita di sana tidak bisa memilih karena hanya ada makanan yang haram dan makanan yang bisa membuat kita langsung mati. Ini adalah keadaan darurat, maka kita boleh memakan makanan yang haram. Misal ada hidangan satu, makanan jamur yang beracun yang ketika kita makan langsung meninggal. Yang satu lagi adalah makanan daging babi yang masih segar tapi haram. Nah, maka kita boleh memakan daging babi yang segar meskipun itu haram. Tapi jika di sana masih ada makanan-makanan halal, contohnya nasi goreng, mie goreng, ikan dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa menggunakan kaidah mendingan karena kita sudah dalam keadaan tidak darurat. Kecuali keadaan darurat tadi, maka kaidah mendingan bisa digunakan. Nah, biasanya juga kaidah mendingan ini digunakan dalam hal yang salah. Contoh, mendingan mana? Kafir tapi amanah atau muslim tapi korupsi? Ini salah, pola pikir yang salah. Mengapa? Karena ketika kita berpikir demikian, setan akan masuk ke dalam pikiran kita dan menghapus idealisme kita. Sehingga kita tidak lagi berpikir, ya mendingan muslim dan amanah. Kita tidak lagi berpikir demikian. Kenapa? Karena kita sudah dihadapkan dalam pilihan yang salah dengan yang salah. Nah, pilihan yang seperti itu juga biasanya dimasukkan ke dalam perkara-perkara kemaksiatan atau yang sudah jelas itu dosa. Contoh lagi, mendingan mana? Zina yang dipublikasi atau zina yang sembunyi-sembunyi? Mendingan mana? Zina yang dilokalisasi atau zina yang dibebaskan? Sesuatu yang sudah jelas kemaksiatannya, sesuatu yang sudah jelas dosanya tidak bisa ditolerir dan tidak boleh menggunakan kaidah mendingan. Maka pemirsa, tatkala kita sebagai seorang muslim seharusnya kita berpikir sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, sesuai dengan apa yang sudah Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran sudah jelas perkara-perkara yang halal, yang baik, maka ayo kita lakukan. Dan perkara-perkara yang haram dan tidak boleh dilakukan, maka ya sudah, jangan ditinggalkan. Sehingga nanti akan muncul pola pikir yang mendingan mana? Sedekah di panti jompo atau sedekah di panti asuhan? Dua-duanya bagus. Kita dihadapkan dalam pilihan yang baik dan yang baik. Nah, mendingan ini seharusnya dipakai dalam keadaan seperti itu. Mendingan itu harusnya yang baik dengan yang baik.
bukan yang salah dengan yang salah. Harusnya seperti itu. Maka pemirsa, semoga kita dijauhkan dari hal-hal penyesatan yang semacam ini, penyesatan setan. Memang terlihat baik, tapi kalau kita sudah masuk ke dalamnya, tidak ada kebaikan sama sekali. Penyesatan dan kemaksiatan yang akan kita lihat. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu, dan percayalah pada Allah. Percaya hanya kepada Allah dan sesuai tuntunan yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu saja sudah cukup bagi kita untuk menjadi bekal dalam hidup kita. Pemirsa, mungkin itu saja dari saya. Semoga kita semua bisa menjauhkan diri kita dari penyesatan yang semacam itu. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bersama dengan orang tercinta, dan jangan lupa untuk berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.